Ingat sekali lagi, mazhabnya Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i ini dianggap tidak mensucikan. Dia membersihkan tapi tidak mensucikan. Kalau mensucikan dia harus menggunakan air. Nah, ini masalah yang sebenarnya bentuknya klasik tapi sudah menjadi modern di kita. Saat membersihkan najis dengan menggunakan tisu basah. Yang kedua, sikat gigi pengganti siwak. Nah, kan sering kalau orang-orang dari Timur Tengah atau ibu jamaah tabligh biasa dia pakai siwak. Awak model sensitif. Kalau pakai siwak, gusi ini benar. Ada tipe orang yang model giginya tidak cocok pakai siwak, walaupun udah dihaluskan, asal dia gini itu benar. Tapi kalau dia menggunakan sikat gigi, enggak, kan gitu ya. Nah, bolehkah sikat gigi dijadikan sebagai pengganti siwak? Ini dibolehkan oleh para ulama, tapi tidak dengan obat kumur-kumur kayak apa namanya? Listerin apa namanya? Jenis-jenis kayak gitu yang obat-obat kumur. Obat kumur tidak bisa. Tapi kalau sikat gigi bisa sebagai pengganti siwak. Nah, ini dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Muhtad fi Syarhil Minhaj, juz 2 halaman 430. Fayudhi'u bi kulli hasinin, maka mencukupi bersiwak bi kulli hasinin dengan setiap benda yang kasar, walau nahwa su'in wa asnadin li husulil maqsudi fihi, meski misalkan disebut atau benda pembersih gigi gitu ya, karena tercapainya tujuan. Apa tujuannya? Minan nazofah, dari membersihkan, wa izalatul tabayyur, dan menghilangkan berubahnya bau mulut. Nah, ini sikat giginya. Kalau awak tambahkan odol, itu lain ceritanya. Odolnya tak termasuk. Yang termasuk itu sikat giginya, kan bisa sikat giginya aja gitu ya. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Lalu wa bi kulli muslim, dan setiap benda yang kasar, kharaja bihil madmadatu binahwi ma'il ghusl, dikecualikan dengan berkumur-kumur dengan air yang membersihkan. Itulah dia ayat asli ini. Wa in naqal asnad, meskipun tujuan kumur-kumur itu untuk membersihkan gigi, wa azal qalbul dan menghilangkan kotoran gigi. Li'annaha la tusamma siwakan, karena dia tidak dikategorikan sebagai siwak. Jadi artinya kita tidak bisa pakai siwak. Nabi itu kan, walau la asyukku ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kata Nabi, kalau tak menyulitkan umatku, maka akan kusuruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Nabi tahu siwak itu menyulitkan. Siwak itu menyulitkan. Walau la asyukku, kalau tidak sulit, la amartuhum bisiwaki, pasti akan kusuruh mereka bersiwak inda kulli shalah, setiap kali sholat. Nah, awak tak biasa pakai siwak. Jadi kalau mau diganti ustaz, bisa ganti pakai sikat gigi? Bisa. Pertanyaannya ustaz, kalaulah kita mau berwudu, itu kan disunnahkan bersiwak juga. Bisakah kita saat menyikat gigi itu kita sikat gigi aja dianggap sunnah wudu? Jawabannya tidak bisa. Harus ada niatnya juga. Aku niat bersiwak untuk mendapatkan sunnah wudu, atau paling gampangnya saat cuci tangan awak niatkan di situ, aku niat melakukan sunnah wudu. Habis kita cuci tangan, masukkan air ke mulut ke hidung, baru kemudian kita bersiwak. Habis itu kita berwudu, maka itu niatnya sudah cukup. Niatnya sekali sudah cukup kalau diawali dari cuci tangan. Ini kan awak mau mendapatkan sunnah wudu. Seringan kita itu berwudu, cuci tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung, tapi tidak ada niatnya. Ketika tidak ada niatnya, ini tidak dikategorikan sebagai melakukan sunnah wudu. Untuk mendapatkan sunnah wudu
ini orang nggak dapat sunnah wudu. Jadi begitu dia niat cuma satu, basuh mukanya aja, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Aku niat berwudu untuk mengangkatkan hadas kecil. Maka inilah yang cuma jadi niat, inilah yang berpahala. Yang tadi Ustaz cuci tangannya ada pahalanya? Tidak ada. Kumur-kumurnya ada pahalanya? Tidak ada. Masukkan air ke hidungnya ada pahalanya? Sisa tidak ada. Bersiwaknya ada pahalanya? Tidak ada. Kenapa? Karena dia tidak mengawalinya dengan niat. Maka itulah dalam kajian ilmu qawaid fikih, ya, dalam kitab qawaid fikih baik yang ditulis oleh Tuan Arsad, oleh Tubis, atau yang termaktub dalam kitab Al-Asbah wa Nazair. Apa fungsi niat? Fungsi niat itu adalah tamyizul ibadati minal adat, untuk membedakan ibadah dengan adat, agar kita selamat dari yang namanya dianggap adat. Kita butuhkan niat. Begitu kita sudah ada niatnya, maka ini menjadi ibadah. Inilah dia menjadi ibadah. Ini kalau dikembangkan dalam kajian hadis, kita hafal hadisnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila dunya aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ilaihi ma. Segala sesuatu itu tergantung pada niat. Seorang itu dinilai dari sisi niatnya. Kalau niatnya hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrah dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia hijrah karena dunia atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka yang didapatnya adalah apa yang dia niatkan, dan hijrahnya hanya sih. Jadi makanya ketika kita pengen ikut dengan apa yang diajarkan Rasul, maka kita harus iringi dengan niat. Begitu bersiwak kalau sebelum berwudu, katakanlah tidak pakai cuci tangan, cuma mau siwak aja lagi Ustaz. Habis itu basuh muka. Begitu kita mau bersiwak, niatkan, aku niat bersiwak karena Allah Ta'ala, seminimal itu. Aku niat bersiwak karena Allah Ta'ala. Jadi kalau misalnya mau lebih sempurnanya, aku niat bersiwak dan melakukan bagian dari sunnah wudu. Nah, kita bersiwak ini kenapa? Karena anjuran Nabi tadi. Walaula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli shalah. Jadi kalau nak merepotkan umatku, kata Rasul, maka akan memerintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali sholat. Kalau gunakan kumur-kumur, tidak bisa ya. Kumur-kumur tidak bisa. Walaupun dia untuk menghilangkan bau mulut, atau misalnya untuk membersihkan karang gigi, atau untuk mengobati sariawan, itu tidak termasuk bagian dari pengganti siwak. Artinya ada kategori bagian dari siwak yang diajarkan agama. Ustaz, kalau yang misalnya semprot-semprot itu Ustaz, karena ada zaman sekarang, tidak hanya listrik ya, udahannya kumur-kumur, ada zaman terbaru sekarang. Jadi semprot-semprotkan ke gigi kita. Nanti otomatis kotoran itu jatuh, kita tinggal kumur-kumur. Apakah ini bisa juga termasuk bagian dari siwak? Kata ulama tidak. Kenapa? Karena yang dimasukkan kategori siwak itu adalah seperti kayu subur atau benda pembersih gigi. Harus ada bendanya. Kalau cairan tidak bisa digunakan sebagai untuk pengganti siwak. Nah, lalu permasalahan yang ketiga. Permasalahan ketiga terkait dengan kotoran kuku. Ini kotoran kuku. Nah, kuku kanan atau kuku kaki. Kalau dia berada di bawah kuku ada kotoran, ini menurut pendapat yang paling kuat wajib dihilangkan. Kalau tidak dihilangkan berarti wudunya tidak
Nah ini sering kena sama siapa Ustaz? Yang pertama minta izin, minta maaf kalau dia punya bengkel. Kalau dia punya bengkel atau dia kerja, mohon maaf, pembersih taman yang gampang masuk tanah. Pendapat yang paling kuat menyatakan ini bisa menghalangi wudunya. Maka disunahkan dalam agama kita untuk menggunting kuku. Nah, jadi kalaulah misalnya kita seorang imam tetap, tapi kita bekerja bengkel, maka perlu waspada yang luar biasa. Jangan sampai kita menyebabkan orang menjadi mufarraqah disebabkan karena nampak orang bekas sisa-sisa oli di sekitar kubunya. Saya pernah